Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi Bu Kades. Iya Bu Kades. Jadi gini Bu, kami kan bidan yang ada di desa ini dari bidang puskesmas Teratai ya. Jadi gini Bu, kami akan mengadakan kayak musyawarah di desa ini mengenai perencanaan keluarga Bu. Nah, gunanya musyawarah ini untuk kayak sharing-sharing, kemudian kayak menyepakati mengenai bagaimana sih perencanaan keluarga binaan yang ada di desa ini. Nah, jadi kami mau izin dulu sama Bu Kades, apakah boleh kami menyelenggarakan musyawarah di desa ini Bu? Itu mau dilakukannya di mana? Kita mau ngelakuinnya rencananya di balai desa aja Bu. Kalau di balai desa nggak diperbolehkan, nanti boleh Ibu kasih opsinya di mana? Oh boleh, di samping balai desa nanti saya ini kan siapkan nanti siapkan itu jadwalnya kapan? Insya Allah jadwalnya pas hari libur aja Bu, karena kan kalau mau hari-hari biasa itu kan takutnya bapak-bapak sama ibu-ibu yang ada di desanya kan ke kebun kan, kemudian ada kayak ada rencana lain, jadi kami ambilnya hari libur aja. Boleh, tapi saya anjurkan nanti laksanakannya itu pada kayak pagi menjelang siang gitu kan. Kalau pagi-pagi benar kan takutnya ibu-ibunya masih sibuk biasa. Terus tolong patuhi protokol yang ada kayak pakai masker nanti biar aman lah nanti. Baik, berarti ini kami boleh ya Bu? Ya, Bapak. Terima kasih Bu. Iya. Kalau gitu kami izin pamit pulang dulu ya Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu di sini terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berkumpul di sini. Di sini ada ibu-ibu bidan yaitu dari puskesmas kita akan menyampaikan tentang apa ibu? Tentang perencanaan masyarakat. Tentang perencanaan masyarakat. Nanti mereka akan jelaskan tentang beberapa hal. Untuk saya minta waktunya sedikit karena ini lagi musim corona ya, mohon untuk jaga jaraknya. Terima kasih sudah memakai maskernya ya. Ayo Bu Bidan silakan. Ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya di sini bidan Oki dan sebelah saya itu bidan Abdul. Kami dari puskesmas Teratai. Di sini maaf ya untuk mengumpulkan bapak dan ibu. Kita di sini akan melakukan musyawarah tentang perencanaan keluarga. Jadi sebelumnya di sini kita akan menjelaskan tentang untuk alat kontrasepsi. Aku lagi simpul. Baiklah ibu-ibu dan bapak, di sini kita akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu tentang pelayanan PKB, keluarga berencana, pelayanan kesehatan, pelayanan dari bayi, balita sampai lansia. Seperti itu kan Bu Bidan? Ya baiklah, untuk penjelasannya nanti akan dijelaskan sama Bidan Anggur. Boleh dijawabnya tuh. Enggak. Baiklah, dari materi tadi akan dijelaskan sama Bidan Anggur. Jadi untuk semuanya Bapak dan Ibu mohon untuk mendengarkan. Ini semua ilmu biar Bapak dan Ibu bisa menyerap ilmunya biar tahu gitu ya. Ya. Baiklah, saya langsung saja kepada Bidan Anggur untuk mendiskusikan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih kepada Bidan Oki yang sudah memberikan kesempatan untuk saya memberikan materi pada hari ini. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini untuk membahas atau melakukan musyawarah mengenai perencanaan masyarakat atau keluarga. Baik, di sini kami dari Puskesmas Teratai ingin merencanakan nih yang pertama itu kayak 3
Baiklah, yang pertama itu ada mengenai alat kontrasepsi. Ibu siapa itu? Boleh semangat dikit ya Bu. Sebelumnya kita pemanasan walaupun kita ya baik, terima kasih. Walaupun kita di suasana puasa, kemudian di suasana COVID, kita itu tetap harus semangat ya Bu untuk musyawarah pada hari ini. Nah, yang pertama itu kita ada mengenai keluarga berencana atau KB. Sebelumnya di sini saya mau tanya, apakah Bapak dan Ibu menggunakan alat KB dalam kehidupannya sehari-hari? Belum Bu Bidan. Belum ya? Pakai dan pakai. Dan Ibu? Pakai Ibu. Baik, berarti masih ada yang belum memakai dan ada yang memakai. Nah, jadi di sini kami ingin musyawarah. Jadi apabila Ibu dan Bapak sekalian jika ingin program kayak program KB, kan Bapak Ibu kan banyak belum paham KB itu ada berapa jenis sih, kemudian efek sampingnya itu apa, kelebihan dan kekurangannya itu apa. Ibu dan Bapak itu bisa langsung datang ke tingkat fasilitas kesehatan. Itu yang kalau terdekat di kita itu ada puskesmas. Nah, jadi silakan Bapak dan Ibu datang ke puskesmas kita. Bapak Ibu silakan konsultasi sama bidan yang ada ya mengenai alat kontrasepsi apa yang cocok terhadap Bapak dan Ibu untuk digunakan. Kemudian mengenai KB tadi, apakah semuanya sepakat untuk mendiskusikannya kepada bidan mengenai masalah tersebut? Sepakat ya? Ya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kita itu ada kayak mengenai kehamilan, persalinan, kemudian ada juga pada masa nifas, kemudian bayi, balita, kemudian anak-anak. Nah, itu apabila Bapak dan Ibu sekalian jika ada anggota keluarganya yang hamil, kemudian sampai atau ada anaknya yang sakit, itu silakan datang ke puskesmas terdekat. Nah, kenapa itu perlu? Karena puskesmas itu menyediakan pelayanan yang insya Allah itu udah lengkap. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu itu bersedia, silakan datang. Nah, apakah di sini sepakat untuk datang ke puskesmas terdekat? Sepakat ya. Ya, jadi nanti apabila Ibu dan Bapak itu bekerja sama dengan kami, apabila Ibu dan Bapak itu ingin kontrasepsi KB, kemudian ingin melakukan pemeriksaan kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir, itu silakan datang ke puskesmas terdekat sehingga ini akan mengurangi angka kematian ibu dan anak yang ada di Indonesia. Ya? Ya. Berarti ini sepakat ya mengenai hal-hal kayak seperti KB, pemeriksaan ibu hamil sampai ke bayi dan balita tadi. Baik, di sini ada yang masih ingin ditanyakan, Bu? Bu, Bapak, apakah ada yang ingin ditanggapi? Misalnya kayak, kenapa sih kami itu harus datang ke puskesmas terdekat, ke bidan? Kenapa Pak sabar dukun? Itu juga boleh kalau mau ditanyakan. Silakan kepada Bapak Ibu. Sekian sekali ya. Iya, kayaknya boleh dijelaskan kenapa ini harus ke bidan atau Nah, kenapa kita itu apabila kita itu mau melakukan pemeriksaan kehamilan ataupun KB itu harus ke bidan atau ke puskesmas? Karena kita itu ilmunya itu emang sudah ada, kemudian kita juga berpendidikan dan di puskesmas itu. Baik, terima kasih Bu Kades. Jadi kenapa kita itu harus memeriksakan setiap kehamilan, persalinan nifas, bayi baru lahir ataupun KB itu ke fasilitas kesehatan terdekat? Karena fasilitas kesehatan terdekat itu sudah memenuhi standar operasional prosedur kesehatan tingkat nasional begitu. Nah, jadi di puskesmas itu sudah menyediakan lengkap alat-alat atau apapun yang jika ibu dan bapak ingin konfirmasi itu ada, insya Allah ya. Nanti kalaupun itu tidak ada, itu pasti nanti akan dilakukan yang namanya rujukan dari tingkat 1 ke tingkat 2, 3 begitu. Baik, di sini ada yang ingin ditanyakan lagi. Bu, saudara saya mau melahirkan di dukun, itu gimana Bu? Oh baik. Untuk masalah dukun boleh sekiranya ditanggapi oleh
siapa yang bertanya tadi? Saya Bu Bidan. Oh iya, Ibu Reka ya. Iya. Ada saudara Ibu Reka yang ingin melahirkan di dukun. Ya gini, kita kan tidak melarang untuk dukun untuk melakukan persalinan kan. Tapi karena lebih baiknya saudara Reka itu harus langsung saja ke bidan. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau ke dukun, karena kami sudah bekerja sama dengan pihak dukunnya, dan juga nanti dukun akan mendampingi. Kami juga akan mendampingi dukunnya. Jadi kami itu sudah bekerja sama. Jadi seperti itu. Jadi kami itu saling membantu. Jadi ya. Untuk yang lain ada yang ditanyakan? Ini tidak ada Bu. Kalau tidak ada, Jelas Bu. baiklah, akan ditambah lagi sama bidan anggun. Pada bidan anggun, saya silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya ingin menambahkan sedikit ya. Jadi nanti kan saudaranya kan mau lahiran sama dukun ya. Nah, sama dukunnya sebelumnya dari puskesmas itu sudah bekerja sama sama dukun. Nah, jadi nanti walaupun saudaranya ingin bersalin ke dukun, pasti nanti dari dukunnya akan dikembalikan ke puskesmas. Dari puskesmas sendiri itu bekerja sama dukun. Nah, di puskesmas itu pada saat persalinan itu insya Allah itu alatnya semua tuh steril, lengkap. Kemudian apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan begitu, hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, nah di puskesmas itu menyediakan alat yang bisa membantu segala persalinannya itu agar bisa langsung dirujuk begitu. Jadi nanti tidak perlu repot-repot lagi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dari dukun langsung dari dukun ke puskesmas dulu, dari puskesmas ke rumah sakit dulu, kita nanti langsung melakukan rujukan. Jadi nanti apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, yang kita lakukan, penanganan yang kita lakukan itu insya Allah sangat cepat. Terima kasih ya Bu Bidan. Ya baik. Di sini ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Sepertinya nggak ada lagi Bu Bidan. Terima kasih. Insya Allah ya musyawarah kita tadi mengenai keluarga binaan atau yang ada di masyarakat ini, insya Allah sudah disepakati. Kalau ingin berobat, kalau ingin melakukan pemeriksaan apa, itu datangnya ke puskesmas ya. Jangan lupa kalau misalkan mau berobat atau apapun itu datang ke puskesmas. Baik, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Saya mau kembalikan ke Ibu Kadisnya Bu, silakan Bu. Langsung kita tutup aja ya. Ya baiklah, mungkin itulah sampai dari Ibu Bidan. Berarti intinya kita diwajibkan untuk kalau sakit atau mau ber-KB atau mau melahirkan itu sebaiknya di fasilitas kesehatan, karena mereka sudah menyediakan alat insya Allah lengkap dan insya Allah sudah bersih ya atau steril tadi yang dibilang. Mungkin semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh Ibu Bidan tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.